Ini udah kalau Lakte Batu masih kawasan saya. Inilah ladang ganja. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini di awal pekan hari Senin? Anda menyaksikan catatan seputar investigasi CSI, program kerjasama antara Raja Wali Televisi dengan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Mabes Polri. Ya pemirsa, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya rasa aman di lingkungan masyarakat. Jadi pemirsa harus ingat jangan berbuat jahat atau berniat menjadi penjahat karena tak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Bersama saya Niki Sirait. Saya Bribka Afi Olivia. Kita awali catatan seputar investigasi CSI dengan menyimak 3 cuplikan berita utama. Eksekusi pembongkaran kawasan Kalijodo berlangsung hari ini. Karena cemburu, seorang suami nekat menembak istrinya sendiri. Laporan khas CSI pembunuhan sadis bankir muda. Ya pemirsa, sepanjang akhir pekan kemarin aparat gabungan menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Depok, Jawa Barat. Ya, dalam razia yang ditujukan untuk mencegah praktik prostitusi ini, petugas menemukan ratusan botol minuman keras yang disembunyikan di sebuah ruangan. Razia pertama digelar di sebuah hotel di kawasan Taman Duta, Cimanggis, Depok. Di tempat ini, petugas tidak menemukan pengunjung hotel maupun pegawai hotel. Razia pun dilanjutkan ke hotel lain di kawasan Jalan Raya Bogor. Petugas langsung meminta petugas keamanan hotel untuk mengantarkan ke kamar-kamar yang dihuni oleh pengunjung. Namun diduga informasi bocor, para penghuni hotel pun telah kabur. Tak jauh dari hotel, petugas menggeledah sebuah warung. Hasilnya, ratusan botol berbagai merek berhasil ditemukan. Petugas langsung menyitanya dan membawa pemilik warung guna dimintai keterangan lebih lanjut. Razia ini digelar untuk menertibkan Kota Depok dari praktek prostitusi, peredaran miras, serta narkoba. Razia seperti ini juga akan rutin digelar untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali untuk CSI, Raja Wali Televisi. Ya, masih soal razia pemirsa, dalam razia yang digelar Polsek Kota Ponorogo, Jawa Timur, remaja di bawah umur dan masih berstatus pelajar kedapatan tengah berpesta miras di sebuah tempat karaoke. Selain di tempat karaoke, di tempat lain polisi juga mengamankan sejoli yang juga sedang berpesta miras. Polisi dari Polsek Kota Ponorogo langsung menggeledah satu persatu ruang karaoke di Jalan Arif Rahman Hakim Ponorogo. Razia ini digelar menyusul adanya laporan kerap digunakannya tempat ini untuk pesta minuman keras. Di salah satu ruangan karaoke, polisi mendapati 8 remaja, 6 laki-laki dan 2 perempuan yang masih berstatus pelajar sedang berpesta minuman keras. Bahkan salah satu remaja tengah mabuk berat saat dirazia petugas.
Di lokasi lain, polisi juga menangkap sepasang sejoli yang tengah pesta minuman keras jenis arak Jawa. Kan ya, ternyata di salah satu karaoke di Ponorogo ini kan ditemukan anak-anak yang masih di bawah umur lagi pesta miras jenis hijau. Ya, kami juga temukan ya, yang tadi satu sejoli ya, sejoli juga sama, juga lagi pesta miras dan kita amankan, nanti kita akan periksa lebih lanjut. Operasi ini digelar polisi karena banyaknya keluhan masyarakat terkait tempat hiburan malam yang dijadikan ajang pesta minuman keras. Operasi ini akan terus dilakukan untuk mencegah peredaran miras di kalangan generasi muda. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Dana Darmawan untuk CSI Raja Wali Televisi. Dan kita beralih ke informasi lain pemirsa, Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Kolaka, Sulawesi Tenggara Minggu malam merazia aksi balap liar yang sering meresahkan warga. Ya, ini beberapa remaja yang tertangkap digiring bersama kendaraan roda 2 mereka untuk didata di pos lantas Kolaka. Mengetahui aksi balap liar mereka dirazia, remaja ini pontang-panting berusaha menghindari petugas. Meski demikian, beberapa di antara mereka gagal melarikan diri. Mereka yang tertangkap kemudian digiring ke pos Satlantas Polres Kolaka. Kami tindak sesuai dengan prosedur, yaitu berupa tilang. Motornya kami sita sementara dan kita amankan di Satuan Lalu Lintas Polres Kolaka. Keberadaan pembalap liar ini sangat meresahkan warga Kolaka yang menikmati malam di sekitar Pantai Mandra. Warga merasa terganggu dengan adanya balapan liar serta suara bising knalpot racing yang digunakan para pembalap. Kita kan ibaratnya kita kan mau jalan itu dengan aman kan. Kalau kita lihat seperti itu kan kita menjadi ibaratnya gimana ya, kenyamanan kita terganggu. Terus suara motor mereka juga bising kan. Satuan Lalu Lintas Polres Kolaka akan terus meningkatkan patroli untuk mengurangi tingkat kecelakaan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Andi Ramayana, Raja Wali Televisi. Pemirsa, seorang pria di Lampung Tengah, Lampung nekat menembak istrinya karena mencurigai istrinya berselingkuh. Korban berhasil selamat, sementara pelaku terpaksa ditembak polisi karena mencoba kabur saat akan ditangkap. WA, pria berusia 23 tahun yang sehari-harinya bekerja sebagai supir truk ini, ditangkap aparat kepolisian sektor Gunung Sugi, Lampung Tengah, akibat telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap istrinya. Tersangka nekat mencoba membunuh sang istri karena mencurigai perselingkuhan istrinya dengan kakak tersangka saat ia sedang bekerja. Saat istrinya tidur, tersangka langsung menembak punggung korban. Beruntung korban berhasil selamat dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan tersangka pun langsung ditangkap di rumahnya. Tersangka terpaksa dihadiahi timah panas di bagian kaki kanannya karena mencoba kabur saat dilakukan penangkapan. Dia bercemburu karena selingkuh, Pak. Selingkuh sama siapa? Sama tante pas saya. Kamu tahu dia selingkuh dari mana? Ya, bapak saya ngomong sendiri tahu. Ya, saya juga pernah tahu sekali dari kamar istri saya. Korban saat ini mengaku masih trauma. Dari pengakuan korban, diketahui selama berumah tangga tersangka memang kerap melakukan kekerasan. Lagi tidur, tiba-tiba tuh tangan saya ditarik. Saya tuh nggak tahu. Habis itu saya ditodong. Habis itu keluar, saya nggak keluar. Setelah itu tuh saya langsung ditembak. Nah, bagian mana, Mbak? sini. Katanya apa? Saya juga nggak tahu. Kenapa? Saya juga tuh nggak tahu. Tapi kita emang sudah pisah ranjang lama ya? Udah lama. Berapa bulan, Mbak? 4 bulan. Selain mengamankan tersangka, sepucuk senjata api rakitan dan satu amunisi aktif yang ditemukan polisi di atas loteng rumah tersangka juga diamankan sebagai barang bukti. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ponedi Yusuf, Raja Wali Televisi.
Pemirsa, sehari menjelang penutupan kawasan lokalisasi Kalijodo di Penjaringan, Jakarta Utara, petugas kepolisian terus memperketat keamanan. Ya, adapun pembongkaran dilakukan hari ini. Kebakaran yang terjadi Minggu malam diduga disengaja oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab lantaran terciumnya aroma minyak tanah di lokasi kebakaran. Kebakaran yang melanda sebuah rumah di kawasan lokalisasi Kalijodo memunculkan dugaan adanya upaya sabotase dari pihak-pihak yang menolak penggusuran. Dugaan ini kian diperkuat oleh hasil pemeriksaan sementara polisi yang mencium aroma minyak tanah di lokasi kebakaran. Meski demikian, petugas masih terus menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang terjadi beberapa jam sebelum rencana penggusuran bangunan. Peristiwa kebakaran membuat aparat kepolisian memperketat pengamanan. Sejumlah petugas ditempatkan di beberapa titik, termasuk di depan tempat hiburan malam yang sudah dalam keadaan kosong. Kepala Biro Polda Metro Jaya, Kombes Martuani, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Syaiful Hidayat yang datang ke Kalijodo Minggu malam mengingatkan, pihak-pihak yang akan sabotase akan terdeteksi dari rekaman CCTV. Jika terbukti, mereka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena sudah akan dikosongkan dan itu memang tidak ada unsur kerugian di sana, mungkin nanti ini kan pembakaran itu atau kebakaran itu menjadi tindak pidana karena ada pihak yang dirugikan. Bisa dibilang ada sabotase apa sebelum? Itu semua nanti tergantung hasil penyelidikan dan pemeriksaan laboratorium forensik Mabes Polri apakah ada unsur sengaja atau kelalaian di sana. Tetapi secara pengalaman kepolisian kita datang tadi sana masih ada bau minyak tanah. Ya, jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang akan melakukan sabotase. Kalau mereka melakukan sabotase, kita pasti tahu karena CCTV sudah dipasang dan di posko kami bisa memantau ya pihak-pihak yang melakukan sabotase. Kalau ada yang sabotase seperti itu, kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Penggusuran bangunan di kawasan lokalisasi Kalijodo dijadwalkan hari ini. Sejumlah bangunan yang akan digusur telah diberi garis polisi. Ribuan petugas gabungan akan dikerahkan untuk mengamankan jalannya penggusuran ini. Sementara sejumlah arus lalu lintas akan dialihkan. Dari Jakarta, Rifai, Raja Wali Televisi. Ya pemirsa, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, hari ini merupakan hari H pelaksanaan pembongkaran kawasan Kalijodo. Nah, Afi, sejauh ini pembongkaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta bersama dengan kepolisian dan TNI, seperti apa pelaksanaannya, lancar atau tidak? Ya, ini kan ada 2 zona yang ditertibkan ya. Sejauh ini kondisinya masih aman, kondusif dan tertib. Lalu bagaimana dengan apabila ada pihak yang mencoba menghalang-halangi proses pembongkaran kawasan Kalijodo ini? Jika terbukti ada nanti pihak yang berusaha menghalang-halangi sampai terjadinya fisik, lawanan fisik, tentu petugas di lapangan akan melakukan tindakan tegas yang sesuai dengan SOP. Berarti sejak pagi tadi pembongkaran dilakukan berlangsung dengan aman, lancar, tertib begitu ya, baik. Bagus sekali. Dan pemirsa, saat ini di sana sudah ada rekan kita Intan Bedisa yang akan melaporkan seperti apa suasana terkini di pelaksanaan pembongkaran kawasan Kalijodo. Halo Intan, silakan. Ya pemirsa, kurang lebih 3,5 jam sudah dilakukan proses penertiban di Kalijodo, Jakarta Barat oleh Pemprov DKI Jakarta yang sudah berlangsung sejak pukul 7 pagi tadi. Dan sudah banyak bangunan yang rata dengan tanah oleh alat berat, dan salah satunya adalah kafe milik Daeng Aziz yang merupakan penguasa Kalijodo yang beberapa hari yang lalu sudah ditahan oleh pihak kepolisian atas dugaan kasus pencurian listrik. Dan untuk mengamankan jalannya penertiban Kalijodo ini, polisi serta TNI menurunkan sekitar 5.000 aparat gabungannya. Dan tadi pada saat saya menuju ke lokasi ini sudah ada beberapa arus lalu lintas yang ditutup, diantaranya adalah exit tol Angke sudah ditutup oleh pihak dinas perhubungan dan juga kepolisian, sehingga tidak ada masyarakat umum dan kendaraan pribadi yang bisa melewati kawasan Angke selama jalannya pemberesan atau pembersihan kawasan Kalijodo ini berlangsung. Dan sesaat lagi saya akan melakukan dialog langsung dari sini dengan Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Rudi Haryanto, untuk berdiskusi mengenai bagaimana proses pengamanan di kawasan Kalijodo ini.
Anda kembali di catatan seputar investigasi dan kali ini saya berdiri langsung di kawasan Kalijodo, Jakarta Barat, di mana saat ini tengah berlangsung proses pembersihan atau penertiban kawasan ini yang digalakan oleh Pemprov DKI Jakarta yang rencananya Kalijodo, Jakarta Barat ini akan disulap menjadi ruang terbuka hijau. Dan saya di sini telah bergabung bersama dengan AKBP Yosi Paulus, Kepala Bagian Operasi Restro Jakarta Barat, untuk berdialog mengenai pengamanan seputar penertiban kawasan ini, di mana beliau menggantikan Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Rudi Haryanto, yang saat ini harus berada di tempat lain. Selamat siang, Pak Yosi. Selamat siang, Mbak Intan. Pak Yosi, ini dari kepolisian Polda Metro Jaya khususnya ya, ini kan menurunkan 5.000 personil digabung dengan TNI. Nah, ini sebegitu banyaknya personil yang diturunkan oleh Polda. Ini apakah memang ada potensi ancaman untuk hari ini, Pak? Nah, kalau kita berbicara masalah potensi keamanan, ya di mana saja kita pasti ada ya. Kita mengantisipasi supaya kegiatan masyarakat khususnya di Jakarta ini tidak terganggu. Sehingga kita membutuhkan perkuatan untuk melaksanakan kegiatan misi daripada Pemda itu sendiri, dan masyarakat Jakarta tidak terganggu aktivitasnya, Mbak Intan. Ya. Baik. Pak, kemudian apakah sejauh ini proses penertiban aman ya Pak ya di wilayah ini ya? Insya Allah aman, Mbak Intan. Insya Allah sejauh ini aman, Mbak Intan. Dan apakah ada kendala khusus nih Pak yang dihadapi oleh pihak kepolisian untuk mengamankan hari ini yang bisa dibilang big day juga ini Pak untuk Jakarta? Ya. Khusus karena kebetulan saya sebagai Kepala Bagian Operasi di wilayah Jakarta Barat, jadi alhamdulillah untuk wilayah Jakarta Barat tidak ada hambatan apa-apa ya. Masyarakat khususnya di Kalijodo di RT 7 ini sangat kooperatif, sehingga sudah 2-3 hari yang lalu masyarakat sudah banyak yang mengambil kunci untuk pindah ke Pulau Gebang ya, di rumah susun di Pulau Gebang. Berarti ya. Warga Jakarta Barat khususnya ini cukup kooperatif ya, yang menduduki Kalijodo ini untuk pindah ke rusun yang telah disediakan. Iya, alhamdulillah sangat kooperatif. Mereka sudah kita sosialisasikan jauh-jauh sebelumnya bahwa memang mereka menempati lahan yang tidak semestinya, sehingga diberikan pilihan apakah akan mengikuti prosedur yang ada. Kalau tidak, malah justru akan berhadapan dan tidak akan mendapatkan apa-apa kan itu, Mbak. Baik, ini sebagai informasi bagi pemirsa bahwa memang Kalijodo ini masuk 2 kabupaten ya, kota di Jakarta ya, ada masuk yang sebagian Jakarta Barat, ada juga yang masuk Jakarta Utara ya. Nah, ini untuk bagi warga Jakarta Barat sendiri, apakah semua sudah clear Pak dari kawasan Kalijodo ini? Sudah, Mbak Intan. Jadi seluruhnya kemarin hari Sabtu mungkin ya, Sabtu masyarakat sudah nggak ada ya, karena sudah mereka pindah, kita membantu membawa barang-barangnya untuk pindah ke Pulau Gebang. Ya, secara keseluruhan masyarakat sudah mengambil semuanya. Ini bagaimana dengan wilayah Kalijodo yang masuk ke kawasan utara? Misalnya kemarin sempat ada kebakaran, kemudian kafe milik Aziz ini yang merupakan penguasa Kalijodo masuk ke kawasan utara. Jika ada potensi ancaman keamanan di kawasan utara, apakah ada sinergi atau kerjasama antara pihak kepolisian barat dengan utara Pak dalam hal ini? Ya, tentunya kalau kita segera mendapatkan informasi ya, itu akan segera kita tindak lanjuti, Mbak Intan. Nah, selama ini memang ada informasi adanya provokasi-provokasi, tetapi masyarakat Jakarta Barat khususnya di Kalijodo Jakarta Barat itu enggak sama sekali ya, enggak terprovokasi. Mereka lebih memilih yang terstruktur ya, jadi mereka mengikuti anjuran pemerintah. Alhamdulillah mereka semuanya sekarang sudah menempati, dan kita harapkan setelah ini mereka segera action untuk segera mencari lahan untuk mencari kehidupan lagi, Mbak Intan. Baik. Pak Yosi, ini kan ada beberapa warga yang kabarnya juga masih berada di lokasi ya, belum mau dipindahkan. Apakah ada langkah dari pihak kepolisian untuk bernegosiasi dengan mereka, Pak? Kalau di wilayah Jakarta Barat tidak ada, ya. Tetapi kalau wilayah Jakarta Utara mungkin kalau masih ada, tetap kita dekati secara persuasif, ya kan. Ada peringatan-peringatan, kemudian kalau tidak mau ya kita evakuasi, Pak. Ya, kita evakuasi mereka. Kalau wilayah Jakarta Utara silakan kita proses di wilayah Jakarta Utara, Mbak.
ini kan daerah ini sudah banyak ya yang ditutup oleh pihak kepolisian. Mungkin Bapak bisa memberikan informasi kepada masyarakat kawasan mana ini Pak yang ditutup untuk umum sehingga harus dialihkan ke rute lainnya? Ya, jadi apabila mau ke Tubagus Angke memang harus memutar gitu ya, memutar dan nggak bisa harus melalui jalan Dan Mogot. Ya demikian juga sebaliknya. Kalau mau ke arah Dan Mogot yang melalui Tubagus Angke ini kita tutup dulu sementara. Ya mungkin nggak lama kita kalau sudah selesai kita segera buka lagi tuh Pak. Ya. Pak, ini rencana pembersihan kawasan Kalijodo ini apakah hanya hari ini sampai habis pokoknya atau berangsur sampai beberapa hari Pak? Ya kita nunggu nanti dari pekerja yang ditugaskan oleh Pemkot DKI ya Pak ya. Sampai mereka kapan selesainya kita tunggu sampai selesai, sampai tuntas. Berarti penutupan jalan ini diberlakukan hingga kapan Pak? Mulai sampai selesainya. Ya, kalau ini sudah kondusif, sudah selesai, sudah rata, sudah dianggap selesai oleh pihak Pemda DKI, dinyatakan selesai, ya kita buka kembali nanti Pak. Berarti belum ada jadwal khusus kapan rute akan dibuka? Ya, ya moga-moga sih kalau bekerja semakin cepat ya kita segera koordinasi. Apakah sudah bisa dibuka atau tidak? Berarti kalau misalnya pembongkaran kawasan Kalijodo ini masih berlangsung hingga tengah malam nanti misalnya, itu hingga tengah malam pun jalan kemungkinan belum dibuka ya Pak? Belum dibuka, mungkin belum dibuka. Mungkin kita hanya buka satu jalur atau pakai kontraflow, tapi sejauh ini kita belum ada keputusan untuk itu. Masih kita tutup, Mbak. Pak, dari Kepolisian Jakarta Barat sendiri apakah ada antisipasi atau persiapan khusus nih Pak untuk hari ini? Kita mengantisipasi bukan hanya hari ini Mbak Intan. Seminggu sebelumnya kita sudah mensosialisasikan, bahkan 2 minggu sebelumnya. Kita kerjasama dengan masyarakat. Ya, khususnya kami juga punya Bu RT, Bu Mariam itu yang sangat semangat untuk membantu kami. Menjembatani antara kepolisian dengan warga. Baik, Pak Yosi, nanti sesaat lagi kita akan bahas mengenai bagaimana kerjasama polisi dengan warga Jakarta Barat khususnya yang menempati kawasan Kalijodo agar mau pindah ke rusun yang telah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tapi sesaat lagi pemirsa tetaplah di catatan seputar investigasi. Ya pemirsa, masih catatan seputar investigasi dan kita masih akan membahas hari H pembongkaran kawasan Kalijodo di Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat begitu ya. Afi, kita ingin update dari kepolisian lagi dong, seperti apa sih proses pembongkaran hingga detik ini? Ya, prosesnya sejak tadi pagi berjalan cukup lancar ya dan situasinya kondusif, tidak ada halangan dan juga tidak ada masyarakat yang menghalang-halangi ataupun ada bentrokan fisik. Namun jika nantinya ada yang berusaha menghalang-halangi sampai terjadi bentrokan fisik, tentu saja nanti petugas di lapangan akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan SOP. Tidak ada warga setempat atau orang lain begitu yang memprovokasi dan menghalangi pembongkaran ini. Lalu bagaimana sih? Ini kan pelaksanaannya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Seperti apa koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta, kepolisian, dan juga TNI dalam hal ini? Ya, tentu saja kami sudah berkoordinasi jauh-jauh hari sebelum pembongkaran ini dimulai ya. Jadi sudah terjadi koordinasi yang cukup baik antar berbagai instansi. Jadi koordinasinya berjalan lancar sampai saat ini ya, baik, bagus sekali. Dan bisa kita akan kembali bertanya ke rekan Intan Bedisa di kawasan Kalijodo Jakarta Barat begitu yang akan memberikan informasi terbaru terkait pelaksanaan pembongkaran kawasan Kalijodo. Silakan Intan. Ya, Niki, saya saat ini akan langsung melanjutkan dialog saya dengan AKBP Yosi Paulus yang merupakan Kepala Bagian Operasi Restro Jakarta Barat terkait dengan jalannya pengamanan penertiban di kawasan Kalijodo Jakarta Barat ini. Pak Yosi, tadi kita sudah berbincang mengenai bagaimana Anda dan juga jajaran Anda menghadapi potensi ancaman dalam proses pembongkaran yang berlangsung hari ini. Lalu kemudian juga Bapak sudah bersosialisasi, tadi disebutkan beberapa minggu sebelum hari H ini berlangsung. Nah, ini ada rumor yang berkembang bahwa kawasan ini ada backingan orang besar di balik kawasan Kalijodo ini. Ini bagaimana sikap polisi dalam menghadapi hal tersebut, Pak? Prinsipnya kita memberikan backup kepada Pemda ya. Siapapun yang
menghalang-halangi usaha penertiban ini, ya kita tegakkan secara hukum. Kita tidak takut, mau siapa saja backingannya. Silakan, mau berapa banyak kita menyiapkan. Manakala itu untuk kepentingan masyarakat umum, ya kita memberikan backup kepada Pemda DKI, kami TNI, Polri, dengan segenap unsur yang lainnya, kita akan tetap hajar, maju terus. Ya. Ya berarti apakah memang benar isu itu atau seperti apa sebenarnya Pak gambaran di lapangan selama ini Pak? Saya kurang tahu ya itu. Silahkan kalau mereka mau baggingin hal yang tidak betul, ya kita tegakkan secara hukum, secara konsekuen. Tapi di kawasan Kalijodo ini Pak, selain terkenal dengan prostitusinya, tindak kriminalitas apa lagi sih Pak yang sering kali berada di kawasan ini? Jadi masih kita pertanyakan tentang legalitas pendirian tempat hiburan ini ya. Karena mereka tidak memiliki izin prinsip, sehingga terhadap masalah yang pertama kita khawatirkan adalah yang adalah masalah peredaran minuman keras. Yang kedua yaitu narkotika, ketiga yaitu terjadinya money laundering, atau mereka yang selesai melakukan tindak pidana itu uangnya kaburnya begitu ke sini ya Pak. Baik, Pak Yosi, nanti kita akan lanjutkan dialog kita. Namun sebelumnya pemirsa, simak dulu laporan langsung dari reporter Dera Endah yang saat ini juga berada di Kalijodo, namun di sisi yang masuk ke wilayah Jakarta Utara. Silakan Dera. Ya, Intan, untuk sementara di kawasan ini bisa dilihat eksekusi masih terus berlangsung. Beberapa alat berat merobohkan ratusan rumah warga di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat ini. Banyak warga yang sudah meninggalkan kawasan Kalijodo, namun ada juga tadi sedikit warga yang memilih untuk bertahan. Mereka sudah mengevakuasi begitu barang-barang mereka, namun mereka ingin melihat secara langsung bagaimana rumah tinggal mereka dieksekusi oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan sementara itu juga tadi sempat ada ibu-ibu yang menangis begitu kecewa karena memang diperkirakan atau ia mengira eksekusi akan ada batas waktu negosiasi hingga pukul 3 sore nanti. Namun proses eksekusi sendiri masih terus berlangsung dan hingga saat ini belum ada perlawanan pasti dari masyarakat dan juga warga Kalijodo, dan pengamanan juga terus dilakukan di sini baik dari aparat kepolisian, TNI, Polri ataupun Satpol PP, sehingga proses eksekusi di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat masih berlangsung aman dan juga lancar. Ya, Intan. Baik, Dera Endah, kita kembali ke Kalijodo, namun kali ini di tempat saya berdiri ini di masuknya Jakarta Barat ya Pak. Pak Yosi, kemudian mengenai bagaimana koordinasi dengan warga, ini apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian selama ini dalam bernegosiasi dengan warga Pak? Ya, pertama kan kita melakukan pemetaan ya, ada berapa kakak sih yang mau dipindahkan itu kan. Dan kemudian aspirasi masyarakat itu sendiri juga kita dengarkan. Nah, kita tidak sendirian ternyata. Jadi kita sampaikan kepada pemuka-pemuka yang ada di situ, antara lain Bu RT yang tadi saya sampaikan, kemudian Ibu positif sekali untuk membantu kami gitu. Mungkin kita akan langsung undang Ibu RT untuk bergabung bersama kami ini dengan Ibu Mariama, Ibu ya. Silakan Ibu mendekat ke sebelah sini. Ibu Mariama ini Ketua RT 007 ya, masuk di Jakarta Barat. Ibu Mariama, bagaimana selama ini koordinasi dengan pihak kepolisian sehingga menurut Pak Yosi tadi warga Jakarta Barat yang menduduki Kalijodo ini clear semuanya mau nurut pindah ke rusun? Karena saya janji sama warga, kan saya sebelumnya udah musyawarah sama Pak Camat, Pak Polsek, bagaimana terbaik warga nurut Bu. Cuma kalau memang tinggal sana, tadinya saya bilang kalau warga kita ini maunya kalau bisa PTN atau tsunami. Kalau ini kan rusun hawa, nanti saat ini gratis, nantinya bagaimana? Itu kan nyewa. Kalau memang pemerintah ada bijaksana, ada kasih sama warga kami ini, berilah kesempatan, kasihlah mama. Rusun hawa juga nyewa, PTN juga nih, tapi kemudian hari kan hak milik kami gitu. Ibu Mariam, tapi apa nih kendala yang Ibu hadapi dengan warga Ibu saat Ibu bernegosiasi untuk meminta ayo kita sama-sama pindah tertib? Semua memang diserahin sama RT 07 ya Bu, semua diserahin. Kalau yang terbaik boleh aja Bu gitu. Jadi saya bagaimanapun bela warga saya, bagaimana supaya warga ini supaya
keangkat di yang tempat yang bagus, tapi ya itu janjinya kan yang kerja nanti dapat kerja, yang usaha berilah. Tapi warga RT 007 semua sudah pindah Bu ya? Semua nurut sama saya. Bagaimana mereka percaya dengan Ibu atau bagaimana Ibu menjamin mereka nih bahwa fasilitas ini pasti nggak mungkin kalau pemerintah bohongin anak. Ini kan kita nih anak, dia bapak, mana mungkin bohongin anak. Seharusnya bapak kan harus ngangkat anak bagaimana supaya nih baik. Baik nggak baik kan harus bapak yang bimbing gitu loh Bu. Baik, terima kasih Ibu Mariama telah bergabung bersama kami. Nah ini Pak Yosi, saya kembali ke Bapak. Ini menurut Ibu semua kan sebenarnya meskipun warga sebenarnya juga ada yang belum menerima namun akhirnya mau. Nah ini saat itu bagaimana kepolisian meyakinkan warga untuk pindah tanpa ada perlawanan berupa kekerasan begitu dari warga? Ya, jadi Pak Kapolres bersama Pak Kapolsek waktu itu berdialog didampingi oleh Bu RT. Jadi mereka pertama minta supaya dipindah dalam satu blok. Ya, memang satu sisi kita memang berhadapan masalah sosiologi psikologi ya. Secara sosial mereka harus terpisah dengan yang lain, tetapi secara psikis jiwanya pindah kan, kita memindahkan. Nah, alhamdulillah dari Pak Kapolres Jakarta Barat mengajukan kepada Pak Wali Kota, warga dari Kalijodo ini bisa satu blok. Ya, jadi kalau yang tua mungkin ada di lantai 1, kemudian yang lantai 2, lantai selanjutnya. Sehingga mereka tetap merasa seperti rumah begitu ya Pak ya? Pak lalu dalam komunitasnya mereka gitu ya. Lalu dari kepolisian sendiri sampai berapa hari kira-kira Pak akan melakukan pengamanan di kawasan ini Pak? Kita sampai H+7 pun kita akan melaksanakan kegiatan pengamanan ini sampai betul-betul tidak ada gangguan apa-apa, ya Mbak. Baik. Kita masih dirikan pos-pos di situ, ya. Kemarin itu kan sempat ada kebakaran terjadi ya semalam ya Pak ya. Nah ini apakah merupakan ancaman sebenarnya sabotase atau seperti apa sebenarnya Pak? Kejadiannya ada di wilayah Jakarta Utara, tapi kebetulan kami juga menyaksikan karena memang kita malam itu kita sudah mempersiapkan untuk segera mengevakuasi warga yang masih ada di dalam itu, dan alhamdulillah di wilayah Jakarta Barat nggak ada. Tentang kejadian kebakaran itu sendiri nanti kita coba lihat apakah memang ada unsur kesengajaan atau tidak itu Mbak ya. Baik, terima kasih Pak Yosi telah bergabung bersama catatan seputar investigasi. Semoga memang ini pengamanannya bisa berjalan dengan lancar dan juga tertib. Ya Niki, sekian dari kawasan Kalijodo Jakarta Barat. Saat ini dikembalikan dulu ke Anda di studio. Baik, terima kasih Intan Bedisa. Sejauh ini sampai menjelang tengah hari, pembongkaran kawasan Kalijodo berjalan lancar. Nah, kalau saya boleh tanya ke Afi nih sebagai anggota institusi Polri, apa sih rahasianya kenapa pembongkaran ini berjalan lancar, Afi? Sebenarnya bukan rahasia sih ya, tapi kan kami juga sudah berkoordinasi jauh-jauh hari dengan berbagai pihak dan juga instansi untuk berjalannya pembongkaran ini secara aman. Kemudian juga kami juga sudah mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi seperti nanti ada provokasi ataupun perlawanan fisik. Termasuk potensi-potensi yang mungkin mengancam keselamatan warga di sana dan petugas begitu ya. Baik, bagus sekali dan semoga sampai sore ini pembongkaran kawasan Kalijodo berlangsung aman, tertib dan juga lancar. Dan pemirsa, kita harus jeda. Setelah jeda kami akan hadirkan informasi terkait sidang vonis pembunuhan Angelin di Denpasar, Bali. Sesaat lagi di catatan seputar investigasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan vonis terhadap 2 terdakwa kasus pembunuhan Angelin. Ibu kandung Angelin berharap majelis hakim menjatuhkan hukuman mati kepada 2 terdakwa pembunuh anaknya. Ya pemirsa, ibu kandung Angelin, Hamidah, datang dari Banyuwangi, Jawa Timur untuk menyaksikan secara langsung vonis yang akan dijatuhkan majelis hakim Denpasar. Maksud kami, majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar kepada 2 terdakwa pembunuh anaknya, Margriet Megawe dan juga Agustai Hamdamai. Hamidah masih berharap majelis hakim menjatuhkan hukuman seberat-beratnya, yakni hukuman mati. Ya, setelah mendengar keterangan sekitar lebih dari 40 orang saksi, majelis hakim hari ini akan menjatuhkan vonis kepada 2 terdakwa. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara seumur hidup untuk Margriet dan Agustai
hukuman 12 tahun penjara untuk terdakwa Agustai Hamdamai. Seorang pria menjabat sebagai manajer operasional Bank Mandiri Cabang Batu Raja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan menjadi korban pembunuhan 4 orang laki-laki yang masih berstatus pelajar. Ya, para pelaku membunuh korban dengan keji. Leher korban dijerat saat korban menyetir, lalu jasadnya dikubur dalam tanah bekas urukan dengan kedalaman sekitar 4 meter di Kabupaten Muara Enim. Tim CSI merangkai jejak kasus yang menghebohkan warga Sumatera Selatan ini. Kami hadirkan laporan khas CSI, pembunuhan sadis bangkir muda oleh Novanaya Antaka, Devi Fitriani, dan Adi Asmara. Di pelosok desa di Sumatera Selatan, tepatnya di SP1 Desa Lubai Persada, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim. Hari Rabu pekan lalu ditemukan jasad korban pembunuhan bernama Yopi Noprianto. Jasad pria 35 tahun ini dikubur dalam tanah bekas urukan dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Aksi kriminalitas kini sering terjadi, seolah nyawa sudah tidak berharga. Ironisnya, tindak kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja, seperti yang terjadi pada seorang banker muda yang tewas di tangan 4 orang remaja di Batu Raja, Sumatera Selatan. Lalu, apakah sebenarnya motif di balik pembunuhan ini? Kami akan merangkai jejak kasus pembunuhan ini. Dibutuhkan waktu 6 hingga 8 jam dari ibu kota Sumatera Selatan Palembang untuk sampai ke lokasi pembunuhan. Untuk merangkai jejak kasus ini, kami, tim CSI, pertama-tama menyambangi lokasi penemuan mobil milik korban. Inilah lokasi di mana pihak kepolisian berhasil menemukan mobil Toyota Rush berwarna hitam milik korban yang ditinggalkan oleh keempat tersangka. Dan di lokasi ini diapit oleh kebun karet dan juga kebun jagung yang memang aksesnya sangat sulit untuk dilalui oleh kendaraan beroda 4. Dan dari lokasi ini menuju rumah korban hanya berjarak 2 km. Selanjutnya kami menyusuri jalan menuju lokasi jasad korban ditemukan di Lubai Persada, Kabupaten Muara Enim. Lokasi ini sepi sekali. Bisa jadi karena atas pertimbangan itu, para pelaku memutuskan membuang korban di sini. Lantaran medannya cukup sulit. Kepolisian belum mengizinkan kami menyambangi TKP. Namun kira-kira seperti inilah lokasi di tanah bekas urukan di dalam hutan tempat korban dikubur. Mengizinkan kami untuk menelusuri langsung ke tempat kejadian perkara di mana mayat korban ditemukan. Namun kami dapat menggambarkan bagaimana lokasi mayat tersebut dikuburkan oleh keempat tersangka. Seperti di hutan yang Anda lihat saat ini, yaitu sepi dan jarang dilalui oleh orang ataupun kendaraan bermotor. Kami selanjutnya mendatangi markas Polres Ogan Komering Ulu. Mobil milik korban di lokasi kejadian tadi juga telah diamankan. Kami bertanya lebih dalam ke Kapolres untuk mendapatkan secara detail latar belakang kasus ini. Untuk yang satu ini, selain kita menghimbau ke pihak keluarga, kita sudah datangi pihak keluarganya, kita juga tetap masih mencari keberadaan Sep ini. Sudah diamankan 3 dari 4 orang pelaku pembunuhan ini. Para pelaku semuanya masih di bawah umur. MA dan RS ditangkap lebih dulu, setelah itu AK. Satu tersangka lain, SP, masih diburu polisi. Para pelaku mengaku menyesal, namun tentu saja perbuatan mereka harus dipertanggungjawabkan. Ya pemirsa, kepolisian telah menangkap 3 dari 4 orang pelaku pembunuhan Yopi. 1 orang lagi telah dikantongi identitasnya dan diharapkan dalam waktu dekat segera akan ditangkap. Istri dan ayah korban adalah pihak yang paling terpukul atas pembunuhan ini. Betapa tidak, semasa hidup, pria 35 tahun ini dikenal sebagai pribadi santun dan karir korban di dunia perbankan juga bisa dibilang cemerlang.
Kami tim CSI kemudian menyambangi rumah dinas korban selama menjabat sebagai branch operasional Bank Mandiri Cabang Batu Raja, Ogan Komering Ulu. Pasca kejadian pembunuhan, rumah korban tampak sepi. Para tetangga jarang bertemu korban karena korban cukup sibuk dengan pekerjaannya. Sabtu pagi sekitar jam 8 lah, ya kan. Nah, terus saya bersihin halaman ini, dia ngobrol sama bapak kan. Kasih uang 50 sama dia pembersihan rumah ini, kan udah 3 minggu kan. Nah, terus dia ngobrol sama bapak, saya terakhir nggak tahu lagi ceritanya. Ya, hari Minggu jumpa lagi, ngobrol lagi di sini. Dia katanya lembur, nggak bisa pulang, ya itu aja bilangnya. Oh enggak, malah pendaan. Warawiri sini aja kok dia. Iya. Baik, bagus. Karena nggak sering ke sini juga ngobrol, paling di sini kan. Kalau pagi jam-jam 7 lewat berangkat. Nanti pulang kadang hampir habis maghrib, kadang isya. Berapa lama mungkin Bapak menetap di sini, Bu? 4 bulan. Ya sedih sih. Orang hari Senin itu orang kantor datang kan. Istri kan nggak tahu kalau Pak Yopinya ngilang kan. Kami kemudian bertolak kembali ke Palembang untuk menemui keluarga korban di Jalan Demang Lebar Daun, Lorong Gembira. Situasi di rumah tampak sepi. Istri korban, Muhsinin Bashiroh, masih syok dan tidak mau bertemu dengan awak media. Ayah kandung Yopi juga terpukul karena anak sulungnya telah tiada. Orangnya istilahnya nggak macem-macem lah. Bicara aja apa perlunya, dan dia murah senyum. Waktu dia mau pulang, dia sujud dengan saya. Itu aja. Waktu seminggu sebelum kejadian, dia berangkat kerja dari sini kira-kira malam jam 8 malam pulang ke Batu Raja untuk dinas. Yopi dikenal sebagai pribadi yang ramah dan mudah bersosialisasi, seperti yang diungkapkan Ketua RT setempat. Sosok dia ini, ya tidak ada yang mengecewakan orang, belum pernah bicara yang melukai orang. Bahkan dia selalu tampil religi, yang selalu mengutamakan kesopanan, kesantunan. Itu yang setahu kami kan. Jadi kami termasuk warga di sini senang sama dia dan mencintai dia. Sampai saya ini ngurusinya dari dia mau nikah, itu saya yang melamarnya di Jakarta. Ya, kami berangkat rombongan. Yang dengan saya termasuk dekat. Polisi kini tengah memburu SP, satu tersangka yang masih belum ditangkap. Polisi menyerukan agar SP kooperatif dan menyerahkan diri. Polres Ogan Komering Ulu berhasil mengamankan 3 dari 4 tersangka yang masih di bawah umur, yaitu yang berinisial AK, RS, dan juga MA. Dan ketiganya sementara ini akan dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 338 Junto, pasal 351 Junto, pasal 170 Junto dengan ancaman hukuman lebih dari 12 tahun penjara. Dan hingga saat ini pihak Polres juga masih terus melakukan penyidikan guna untuk mengungkap motif dan modus di balik pembunuhan sadis ini. Dari Batu Raja, Sumatera Selatan, Novana Antaka, Devi Fitriani, Raja Wali Televisi. Pemirsa, sebuah markas ormas di Sukabumi, Jawa Barat digerebek aparat gabungan polisi dan TNI. Ya, ormas tersebut digerebek lantaran kerap meresahkan warga dengan memakai atribut TNI dan membawa senjata tajam. Kodim 0607 bersama polisi militer Subdenpom Sukabumi dibantu aparat kepolisian sektor Cibadak Sukabumi menggerebek markas ormas PKRI di Kampung Cihelang Tonggo, Cibadak, Sukabumi. Sedikitnya 50 anggota ormas yang menggunakan seragam serta atribut TNI langsung digiring ke sebuah lapangan. Mereka kemudian dilucuti satu persatu, mulai dari pakaian serta pangkat dan atribut yang menempel.
Penggerbekan ini dilakukan karena kerap meresahkan warga dengan atribut TNI dan membawa senjata. Saat digerebek, salah satu anggota mengaku berpangkat sebagai danyon dan seorang pensiunan TNI. Namun ia tak bisa menunjukkan identitasnya sebagai anggota pensiunan militer. Seorang anggota Ormas mengaku ia tergiur menjadi anggota karena dijanjikan gaji 2 juta per bulan. Saya diiming-iming gaji 2 juta per bulan. Saya udah masuk 700.000 per, kemarin katanya 1 juta. 1 per anggota. Baru dikasih baju loreng 1, celana hijau 1, pet 1, cuma KTA 2. Emang kerja apa digaji 2 juta? Begini, masalah kerja katanya saya belum begitu jauh ya. Nah, karena baru diperbentukan baru saya 1 minggu di dalam anggota ini. Seluruh anggota Ormas PKRI langsung diberikan pengarahan dan pembinaan oleh Satuan TNI, sementara atribut yang disita diamankan di Makodim 0607 Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Suhendi, Rajawali Televisi. Pemirsa, setelah jeda kami hadirkan segmen Kriminal dan Selebritis. Ada curhat penyanyi Terry yang nyaris menjadi korban kejahatan. Sesaat lagi di catatan seputar investigasi. Terima kasih Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Pemirsa, aksi pencurian semakin nekat saja. Sepeda motor yang terparkir di depan rumah dalam kondisi pagar terkunci pun bisa disasar pencuri. Ya, kasus seperti ini menimpa Teriana Fathia atau yang lebih dikenal sebagai Terry. Saat subuh, sepeda motor penyanyi keturunan campuran Belanda, Arab, dan Padang ini sudah tidak ada lagi di dalam rumahnya. Kita simak segmen Kriminal dan Selebritis, Terry. Namaku cinta ketika kita bersama, berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta. Selamat siang pemirsa, catatan seputar investigasi. Reza Helmi kembali hadir di segmen Kriminal dan Selebritis. Dan siang ini saya sudah ditemani oleh Terry yang akan menceritakan pengalamannya nih mengenai menjadi korban pencurian ya. Jadi bisa tolong langsung diceritain ke pemirsa kita di rumah nih. Oke, pemirsa, kebetulan baru kejadian nih sekitar beberapa hari yang lalu di pagi hari, subuh-subuh. Hati-hati untuk yang sudah merasa nyaman bahwa rumahnya itu nggak pernah disentuh sama maling. Setelah saya tinggal sekitar hampir 31 tahun di kompleks saya itu, ternyata akhirnya saya kecolongan juga pemirsa. Untungnya sih alhamdulillah motornya masih rezeki, tapi motornya udah ada di luar pagar saya, padahal pagar saya digembok. Dan itu subhanallah saya kaget banget karena selama 31 tahun saya ditinggal di sana saya nggak pernah ada apa-apa. Jadi jangan pernah merasa nyaman secara berlebihan dengan area kita nggak pernah tahu, makin banyak orang gila. Kejadian itu apa yang Terry dan keluarga lakukan ya? Yang pasti kita langsung melapor. Kebetulan alhamdulillah saya punya tetangga itu sangat perhatian dengan area sekitar rumah. Dan yang terakhir nih tips untuk pemirsa kita di rumah agar lebih waspada dan juga terhindar dari tindak kriminal. Jangan pernah lupa untuk gembok pagar. Dan sebisa mungkin jangan lo gue tetap zamannya walaupun kita di makin modern, tapi kita mesti tetap saling mengenal antara satu sama lain supaya kalau misalnya ada orang lain yang masuk kita bisa ngeh, dan karena kedekatan juga insya Allah rasa menjaga lebih tinggi lagi gitu insya Allah. Juga harus tingkatkan lagi keamanan kita dengan menambahkan kamera pengintai misalnya yang bisa Anda pantau melalui telepon genggam Anda. Terry, terima kasih atas waktunya. Selamat siang, tetap waspada ya agar terhindar dari tindak kriminal. Dari Jakarta, Reza Helmi, Friska Indriawati, Rajawali Televisi. Aku tanpamu butiran debu. Ya pemirsa, pesan dari Terry tadi menutup jumpa kita di CSI, catatan seputar investigasi hari ini. Setelah CSI ada program Lensa Indonesia Siang yang akan dibawakan oleh Oscar Haris dan juga Riana Rifani. Ya Oscar dan Fani, kita ada berita apa saja untuk berita siang hari ini?
Ya, Niki dan Bribka Afi, di siang nanti kami akan menghadirkan informasi ini update mengenai penertiban kawasan Kalijodo yang sampai saat ini masih dalam proses penertiban ya di sana. Ya, tidak hanya itu saja Afi dan juga Niki, bahwa nanti juga kita akan memberikan tips dan juga trik agar tidak cedera pada saat melakukan olahraga nih. Tapi selengkapnya akan kami sajikan di Lensa Indonesia Siang. Kembali ke Niki dan juga Afi. Baik teman-teman, selamat bertugas dan bisa selamat menyaksikan program Raja Wali Televisi selanjutnya. Saya Niki Sirait. Saya Bribka Afi Olivia. Ucapkan terima kasih karena Anda telah bersama kami. Ingat, tak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa.